Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Jadi, yang pertama kita akan pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi, di dalam kehidupan manusia itu ditandai oleh adanya proses yang namanya itu metabolisme yang biasanya terjadi di dalam sel. Nah, metabolisme ini apa sih? Jadi metabolisme itu merupakan suatu proses perubahan kimiawi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya seperti apa sih? Jadi contohnya itu bentuk sederhananya adalah biasanya itu dari bentuk sederhana itu tadi ya, itu menjadi bentuk yang lebih rumit itu atau sebaliknya. Nah, biasanya proses dari metabolisme ini itu melibatkan transformasi yang berupa materi dan energi. Nah, dalam penampilan morfologi itu biasanya disebut dengan fenotip dari suatu organisme yang merupakan hasil dari proses metabolisme yang terjadi di dalam setiap sel penyusun organisme. Nah, keragaman dari morfologi itu diantaranya ada individu anggota suatu populasi yang sangat tergantung dari keragaman proses dan hasil metabolisme yang terjadi pada masing-masing gitu ya, masing-masing individu. Nah, perbedaan warna bunga dari satu varietas dengan varietas yang lainnya itu tergantung dari proses metabolisme yang terjadi di dalam sel varietas yang bersangkutan. Nah, proses dari metabolisme ini di dalam sel itu merupakan reaksi ya, reaksi dari biokimia yang dikatalisis oleh enzim tertentu, sehingga keragaman dari proses dan hasil metabolisme itu ditentukan oleh enzim yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, keanekaragaman dari enzim baik dari struktur maupun susunan asam aminonya itu sendiri sangat ditentukan gitu ya oleh susunan cetakan, yaitu disebut dengan asam deoksiribonukleat atau yang biasa disebut dengan DNA. Nah, jadi ruas dari DNA yang menjadi cetakan untuk mengintensis enzim atau protein itu disebut dengan apa? Gen. Nah, sehingga gen ini merupakan pengendalian dari proses metabolisme atau pengendali kehidupan. Jadi seperti itu. Nah, bahan genetik itu biasanya bertanggung jawab terhadap munculnya variasi baru gitu, variasi baru dari suatu organisme melalui proses mutasi. Nah, perubahan dari komposisi kimia DNA dari mengubah proses transkripsi dan translasi yang pada akhirnya itu dapat mengubah protein yang disintesis. Nah, dengan terjadinya perubahan protein, maka akan mengubah metabolisme di dalam sel maupun organisme yang nantinya akan mengakibatkan perubahan penampakan organismenya. Nah, mutasi yang terjadi di dalam sel gamet itu akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Dan dengan berjalannya waktu
itu akan didistribusikan ke dalam suatu populasi. Nah, jadi variasi genetik itu termasuk di dalam pengaturan kembali susunan molekul di dalam kromosom yang sama atau di antara kromosom yang merupakan bagian dari bahan bagi proses evolusi. Nah, sekarang kita ke ekspresi gen, transkripsi dan translasi ya. Jadi apa sih yang disebut dengan replikasi? Jadi replikasi itu merupakan penggandaan atau replikasi bahan genetik yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembelahan sel. Nah, setelah bahan genetik di dalam sel somatik ini menggandakan diri, maka bahan genetik ini dapat memisah sama rata gitu ya ke sel-sel anaknya selama proses mitosis. Nah, selama pembentukan sel gamet, bahan genetik itu akan mengalami yang namanya replikasi sebelum memisah ke sel-sel anaknya. Hanya saja, ingat, hanya saja pada proses ini sel anak itu hanya mengandung bahan genetik setengah dari sel anaknya. Nah, proses inilah yang biasa disebut dengan proses meiosis. Nah, itu ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya itu ada replikasi DNA. Jadi di dalam siklus hidupnya sel melalui beberapa tahapan. Itu ada satu, yang pertama tahap pertumbuhan awal sel. Yang kedua itu ada tahap replikasi kromosom. Yang ketiga ada tahap pertumbuhan sel. Yang keempat ada tahap pembelahan. Nah, untuk replikasi DNA sendiri itu pengertiannya itu merupakan ciri dari DNA sehingga salinannya itu identik gen dan dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Nah, setiap untaiannya itu biasanya berfungsi sebagai cetakan untuk menyintesis DNA komplementer baru sesuai dengan aturan khusus pasangan basa. Nah, jadi DNA polimerase ini ternyata menyintesis DNA dengan menghubungkan setiap pasangan nukleotida yang baru itu ke ujung 3 untaian. Ke ujung 3 untaian DNA yang sedang tumbuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam replikasi itu ternyata ada ini teman-teman, ada modelnya. Nah, model replikasi DNA. Jadi yang pertama itu ada replikasi konservatif yang disebut dengan bahwa rantai polinukleotida itu induknya tidak membuka kedua rantai polinukleotida gitu ya. Yang dibentuk itu terdiri atas polinukleotida baru. Nah, untuk yang kedua itu ada replikasi dispersif. Nah, jadi kedua rantai polinukleotida ini induknya itu terputus-putus teman-teman. Nah, dan berfungsi sebagai cetakan. Yang ketiga itu ada replikasi semi-konservatif. Nah, ini biasanya setiap molekul DNA anak itu pada satu untaian DNA-nya itu parental atau lama ya. Lama dipertahankan untuk berpasangan dengan satu untai yang baru disintesis.
Nah, jadi model replikasi yang banyak digunakan itu biasanya adalah model dari semi konservatif atau model yang ketiga. Nah, untuk mekanisme pengaturan sifat pada ekspresi genetik itu kita ketahui dulu ya apa itu ekspresi genetik. Jadi ekspresi genetik itu pengungkapan faktor genetik atau gen menjadi fenotip. Nah, ekspresi genetik itu penerjemahan urutan nukleotida basa N yang DNA-nya itu menjadi urutan asam amino protein. Terus ekspresi genetika itu merupakan proses penerjemahan informasi genetik dalam bentuk urutan basah menjadi protein. Nah, informasi ini nanti akan dibawa oleh bahan genetik. Tidak bermakna apapun apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip. Nah, maka dari itu proses dari ekspresi genetik itu ada dua. Yang pertama adalah transkripsi DNA dan yang kedua itu translasi DNA. Terus, apa sih perbedaan dari DNA dan RNA? Nah, masih teman-teman pasti masih bingung ya, perbedaannya di mana sih gitu kan ya. Oke. Jadi perbedaannya adalah di dalam DNA itu ada deoksiribosa gitu ya. Sedangkan pada RNA itu hanya ada ribosa. Nah, pada DNA itu ada guanin, adenin, timin, sitosin. Tapi pada RNA itu ada guanin, adenin, urasil dan sitosin itu. Jadi di DNA itu ada timin, kalau di RNA tidak ada timin, adanya urasil gitu. Jadi kebalikannya ya, yang membedakan hanya antara timin dan urasil itu tadi. Terus perbedaan dari DNA yang pertama itu hanya satu, yang RNA itu ada 3 RNA duta, RNA transport, dan RNA ribosom. Nah, DNA itu memiliki inti, sedangkan RNA itu intinya itu sitoplasma dan ribosom. Nah, DNA itu biasanya tetap, kalau RNA itu berubah-ubah tergantung pada aktivitas sintesis proteinnya. Terus apa sih asam amino itu? Dari tadi kita membahas asam amino ya, tapi kita nggak tahu apa itu asam amino. Nah, jadi asam amino adalah protein yang biasa disebut dengan protein, adalah gabungan dari asam-asam amino yang diproses sintesis proteinnya itu biasanya membutuhkan asam amino sebagai bahan mentahnya. Nah, asam amino itu umurnya dijumpai berjumlah 20 dan berkumpul di sitoplasma. Dan DNA itu biasanya mengandung keterangan genetik. Oleh karena itu, sintesis pada protein dikontrol oleh molekul DNA. Nah, ribosom itu ternyata mengandung faktor-faktor yang berfungsi sebagai enzim, teman-teman. Nah, ribosom ini nanti biasanya akan membentuk poliribosom. Yang banyaknya ribosom dalam poliribosom ini menentukan panjangnya protein yang akan dibuat, sehingga ribosom itu mempunyai sebuah unit besar, teman-teman, dan subunit terkecil. Nah, RNA dan non genetik itu terbagi menjadi 3.
ada tRNA, mRNA, dan rRNA. Jadi ada 3. Nah, kurang lebih itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.